Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di mata kuliah konstruksi dan pengukuran bimbingan konseling ya teman-teman. Untuk materi kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan scoring dan tabulasi data. Nah, untuk scoring dan tabulasi data ini, scoring itu artinya kita memberikan nilai ya atau skor terhadap alternatif jawaban dari item yang sudah diisi oleh responden, kemudian itu nanti dibuat dalam bentuk tabulasi data gitu ya, atau dikumpulkan yang data-datanya dikumpulkan dalam bentuk yaitu tabulasi data. Oke, langkah pertama yang harus teman-teman lakukan ketika akan melakukan scoring dan tabulasi data, tentu saja teman-teman sudah mengumpulkan data terlebih dulu ya. Datanya itu kalau misalnya online, yaitu bisa salah satunya menggunakan Google Form gitu ya. Ini yang saya tampilkan ini adalah Google Form dari skala resiliensi yang sudah saya buat gitu ya. Terus kalau misalnya offline, artinya kan teman-teman print out ya untuk instrumennya, sehingga kalau misalnya instrumennya di print out, artinya yang disiapkan adalah instrumen yang sudah diisi oleh respondennya tadi dalam bentuk hard copy-nya gitu ya. Oke, setelah ini kita buka, terus kita ke respon ini ya. Lalu teman-teman bisa simpan atau klik yang ada tanda Excel-nya ya. Ini untuk tampilannya, kemudian ini saya download dalam bentuk Excel. Karena tabulasi datanya itu kita akan buat dalam bentuk Excel. Jadi kalau misalnya teman-teman tadi menggunakan offline gitu ya, atau mengumpulkan datanya secara offline, maka yang teman-teman siapkan adalah buka Excel-nya ya. Yang pertama yang dilakukan itu buka Excel-nya. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman menggunakan Google Form, maka download Excel-nya di Google Form-nya tadi. Kemudian kita buka filenya. Oke, setelah dibuka, ini tampilannya ya. Lihat ada waktu, kemudian semester, kelas, pekerjaan, pendidikan terakhir, jurusan. Ini sesuai dengan yang ada di Google Form-nya tadi ya. Nah, bagaimana kemudian cara melakukan pengeditan gitu ya. Nah, kita bisa pilih untuk datanya, misalnya nanti untuk pengolahannya data apa saja yang akan kita olah gitu ya. Sekarang saya pengen kita konsentrasi ke pengolahan datanya aja dulu ya. Ini saya hapus untuk yang data mengenai demografinya ya. Tapi kalau teman-teman mau melampirkan juga tidak masalah. Atau saya hapus yang ini aja ya untuk waktunya. Dan ini kesediaan, saya tanya apakah bersedia atau tidak gitu ya. Terus di sini barangkali kita bisa tambahkan untuk respondennya ya, maksudnya ini nomor respondennya gitu. Kita tarik ke bawah sesuai dengan jumlah dari responden yang sudah mengisi. Ada 231 ya. Terus setelah itu ini ada data yang 17 semester ya. Nah, barangkali nanti kalau tidak jelas seperti itu, ada kesalahan kayaknya pada saat menulisnya oleh responden, maka bisa kita hapus saja gitu ya. Ini kita oke, balik ke sini ya. Untuk jurusan, jenis kelamin, nah ini saya cenderung cepat. Ini ada item pertama berarti ya, nanti kita ubah item 1, terus item 2. Oke, ini saya tarik aja. Kebetulan yang saya tuh hanya ada itemnya itu 6 ya, jadi tidak terlalu banyak. Oke, lalu bagaimana kemudian kita membuat atau melakukan penscoringan gitu ya.
Nah, untuk melakukan scoringan maka kita harus tahu dulu, kita beri kode ya untuk masing-masing item itu, mana yang positif mana yang negatif gitu ya. Nah, kebetulan untuk yang saya ini semuanya itemnya positif, jadi saya tidak memerlukan penandaan untuk positif dan negatifnya gitu ya. Karena kan ketika memberikan skornya nanti itu akan berbeda antara negatif dan positif. Jadi teman-teman harus teliti di situ juga ya, harus diperhatikan. Kalau misalnya jawabannya itu positif untuk ya, atau pernyataan yang mendukung gitu ya, positif, itu berarti skornya, kalau misalnya ini kan saya sesuai ya, sangat sesuai, tidak sesuai, dan sangat tidak sesuai. Jadi ada 4 option jawaban. Jadi sangat sesuai, kemudian sesuai, tidak sesuai, dan sangat tidak sesuai. Nah, untuk pemberian skornya, kalau itu positif berarti yang sangat sesuai ini itu itemnya berarti 4 ya. Nah, kalau misalnya sesuai itu 3, tidak sesuai itu 2, sangat tidak sesuai itu 1. Itu untuk yang item positifnya. Nah, kalau misalnya item negatifnya berarti kebalikannya. Sangat sesuai itu 1, sesuai itu 2, tidak sesuai itu 3, dan sangat tidak sesuai itu 4 berarti ya skornya. Berarti itu untuk memberikan skornya, berarti yang positifnya itu mulai dari 4, 3, 2, 1. Kalau misalnya yang negatifnya berarti mulai dari 1, 2, 3, 4 gitu. Oke, lalu untuk di Excel-nya apakah kita ubah atau tidak ya, ini yang perlu kita ubah berarti ya. Nah, untuk cara mengubahnya, kalau saya cara cepatnya itu di control font aja, kemudian ini ada menu refresh, teman-teman klik aja terus tulis, misalnya kita mulai dari sangat sesuai gitu ya. Sangat sesuai itu tadi kalau untuk yang positif kan 4 ya, berarti tinggal refresh all, nanti akan secara otomatis terganti semua. Kemudian sangat tidak sesuai ya, supaya nanti tidak ada kode-kode. Biasanya kalau ini tuh kebacanya ada kodenya. Sangat tidak sesuai itu 1 ya, karena itemnya positif semua tadi. Terus kita ubah yang tidak sesuai. Tidak sesuai itu itemnya 2, skornya 2. Kemudian yang sesuai itu kita ubah skornya jadi 3. Oke, sudah terganti semua ya. Nah, tapi teman-teman perlu dicek lagi ya, apakah ada yang salah atau tidak. Nah, terus ini ada nih 4,3, kemudian ini 4,1. Nah, nanti bisa dicek lagi ya jawaban yang sebenarnya ini tadi tuh yang mana gitu. Kayaknya ini ada kesalahan kesalahan input bisa jadi. Misalnya kita anggap aja ini 3 ya. Terus tapi dicek lagi kalau misalnya teman-teman ini kita ambil yang pertamanya gitu, berarti itu 4 tadi. Nah, setelah ini udah jadi, kita bisa mengecilkan kolomnya. Nah, kalau nanti mau menggunakan kayak ini, saya ambil ini karena jurusannya BK semua, jadi saya hapus saja. Saya ambil hanya 2 aja ya. Hanya 2 aja yang saya ambil. Ada 3. Oke. Untuk data demografinya ini saya ambil 3. Nanti kan teman-teman akan melakukan pengolahan uji validitas dan reliabilitasnya itu menggunakan analisis statistik klasik dan RAS model ya. Jadi ada perbedaan antara data yang disiapkan atau tabulasi datanya. Tapi kalau untuk RAS model teman-teman hanya cukup seperti ini saja gitu ya. Tapi kalau untuk JSP maka teman-teman perlu menambahkan totalnya di sini. Jadi nanti ya tinggal ditambahkan totalnya, kemudian ini jumlahnya berapa, tarik ke bawah ya. Oke, nah ini juga
Jika sudah, berarti teman-teman sudah selesai melakukan atau membuat tabulasi data atau melakukan scoring gitu.